sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa idza waqafa bi Arafat fal yaktir min al-istighfar wa du'a wa tadharru wal buka wal yas'alillaha bi sidqin wa raghbatin wa iqbalin wa inabatin li nafsihi wa li walidayhi wa ahbabihi wa li kafatil muslimin fi solahi jamil umuril ukhrawiyah wa dunyawiyah fa innahu yas'alu kariman jawadan biyadil khairi kulit walahu khazainus samawati wal ardh. Wong haji tak aturaken bola bali sebuah ibadah sing mengku syarat rukune niku yo waktune tepat ya, waktune tepat napa maning tempatnya juga betul tepat. Nek ngasih tempat iki pas waktunya ora ditunaikan maka hajinya tidak sah. Tidak sah, bukan hanya tidak mabrur, tidak sah. Mangsane wukuf ora wukuf. Ora hajinya ora jadi ora sah. Nah, karena tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Putarannya itu harus tepat. Nah, jadi mulai dari tanggal sekian harus tawaf, wudu, terus wukuf di Padang Arafah, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, melempar jumroh, terus halkun, ya, terus tahallul. Itu harus urutan, ora bahasa wis kemutan orang Mina, nyurung tawaf mau balik, nggak bisa. Mboten saged. Mboten saged. Nek siki haji itu ada pemandunya. Haji itu ada pemandunya. Seandainya sampai tidak terjadi keabsahan dalam haji berarti banget delelere. Banget delelere wis dipandu sih angel. Tapi itu baru urusan sah, urusan sah. Kalau dari sini sampai ke Mekah hanya mencari absah saja ya eman-eman. Pas waktu di Padang Arafah alias wukuf itu diam. Wukuf itu diam. Ada wukuf itu macam-macam, tapi intinya pas wukuf itu diam. Diam. Artinya diam itu tidak melakukan gerakan urusan dunia. Tidak melakukan gerakan urusan dunia. Wukuf maksudnya mau pas jagong kesel ngadeg uli. Ngadeg kesel turunan uli, tapi tidak tidur. Turunan sedikit cuman makruh. Duduk saja nek sing apik ya duduknya duduk tawaruk. Duduk tawaruk itu duduk di antara dua sujud namanya duduk tawaruk atau duduknya bakul terasi. Sinden. Itu yang paling baik. Satu, ketika wukuf di Padang Arafah, satu yang harus diperbuat adalah fal yaktsir minal istighfar, perbanyak membaca istighfar. Istighfar artinya apa berarti Pak? Artinya apa berarti? Mohon ampunan. Kok bisa njaluk ngampura ki? Kebanyakan dari kita sebagai seorang manusia itu lebih mengikuti nafsu daripada mengikuti hati nurani. Lebih banyak diakui saja. Maka seandainya Allah itu tidak memberikan waktu untuk kita kembali bertobat, maka niscaya kita selesai sudah, nggak ada fungsinya, sama sekali nggak ada fungsi. Salah hapus, salah hapus, artinya mau masih dihapus. Itu maka
selesai sudah kita. Mumpung masih diwe waktu pirang-pirang, mumpung masih dikasih waktu banyak, digunakan betul-betul. Ada pun jagongan, majelis, santai, kalau mendengarkan orang perlu ganjaran. Sampean dilihat malaikat, sing malaikat dia mau boleh nyatet orang leren-leren. Kapan wong siji kena merealisasikan dawuh Kanjeng Nabi. Utul ilma pada batu mara kulli muslimin. Tolakul ilmi. Boleh ilmu ku banget terjadi. Banget terjadi. Tumrape sekian wong muslim lanang, muslim banget perdune ora pun perdu banget perdune, jadi bukan main-main. Boleh-boleh tak aturaken, jangankan para kiai, di zamannya Nabi saja, Nabi Jumeneng, banyak sekali orang yang tidak uman hidayah. Itu sebab apa? Sebab satu, egoisnya tinggi. Egois mereka itu tinggi. Rumangsane yang baru datang itu tidak lebih hebat daripada yang selama ini dipertahankan. Agama nenek moyang. Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Isa, Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Nabi hijrah setelah 13 tahun di Mekah. Kanjeng Nabi umur 40 tahun diangkat menjadi Rasul, 13 tahun di Mekah berarti 53. Itu baru sampai di Kuba. Itu baru sampai di Kuba. Itu atas izin Allah, karena 13 tahun di Mekah. 13 tahun di Mekah itu hanya mendapatkan 73 masukan. 13 tahun. 13 itu saja Rasulullah harus bersembunyi-sembunyi keluarnya. Waj'alna min baini adim syadda wa min khalfihim syaddan sa'usayna fahum la yubsirun. Kanjeng Nabi nyakul wedi disemburaken karo para sing nunggoni umat Kanjeng Nabi mbur padha turu kabeh. Haji sirap jenenge. Haji sirap. Apa orang Yasin. Ora apal berarti ora. Nek ora apal Yasin beruntung. Iku dadak khufiyah, harus bersembunyi-sembunyi. Masa dari Nabi Isa, Kanjeng Nabi itu persis di Kuba. Sampai di Kuba itu perjalanan menempuh persis tanggal 30 September tahun 622 Masehi. Kanjeng Nabi lahir itu tahun 573 Masehi. Kanjeng Nabi di Kuba itu persis 622 Masehi. Kanjeng Nabi di Kuba dalam masa 22 hari sempat membangun masjid namanya Masjid Kuba yang diabadikan dalam surat At-Taubah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin an taquma fihi birizal yuhibbuna ayatuhu. Kuba ini kan negara Kuba. Kuba itu sebuah kota. Sekarang mungkin sudah menjadi sebuah negara. Karena dulu itu dikatakan kota itu penduduknya masih sedikit. Sekarang mungkin sudah menjadi kota, negara Kuba. Yang saya maksud 600 tahun fatrah tidak ada kenabian, vakum. 600 tahun wong kon ngetutaken nafsu, Pak. Bebas. 600 tahun hanya di surat Yasin dikatakan 2 orang yang datang. 2 orang itu datang menjumpai orang-orang itu, cuman 2 orang nabi itu tidak terkenal namanya. Wakila bukan nabi, tapi yang sikoh, yang kuat itu pendapatnya adalah nabi. 2 orang ini dibunuh. 2 orang ini datang menyerukan agama Allah, dibunuh. Ora tanggung-tanggung. Mulanya ancaman iki yo bunuh. Bukan tanggung-tanggung, nyawa. Ancaman dia itu nyawa. Dia sing temenan. Dia bukan kok ya ora pati. Hitungan angin. 600 tahun kon ngetutaken nafsu. Datang Rasulullah 13 tahun dikurangi 13 tahun di Mekah itu hanya 73 orang yang mau mengikuti Rasulullah. Artinya jumenenge Kanjeng Nabi itu tidaklah
difungsikan betul-betul oleh orang di masa lalu. Sama saja, ada seorang kiai orang patah difungsikan, sing salah duduk kiai ini. Sing salah itu orang-orang yang tidak memfungsikan kiai ini. Begitu. Maka nanti jangan heran. Maka dari masa 13 tahun ini sahabat pun pada hijrah disit, jur akhirnya kan Nabi nunggu keputusan dari Allah. Wis siki dari sampean arep dibunuh. Sampean arep dibunuh. Karena Pak mendengar di tahun ke-11, tahun 12, tahun 13 kenabian, orang Madinah teko mari ngarep tujuan arep haji, nang Kanjeng Nabi dipengat Bali umah nggo pengajian. Ono siji jeneng sahabat kaliber namanya Mus'ab bin Umair, nang Kanjeng Nabi didiklat, dua jari hebat, sok ilmune diserap, langsung dikirim ke Madinah. Ya slip. Ponemoni sahabat Ansor. Nah ini orang-orang yang hijrah dulu ke Madinah, yang diperintah oleh Rasulullah atas izin Allah untuk ke Madinah, ini namanya sahabat muhajirin. Yang dulu datang ke Madinah menemui Rasulullah untuk dibeat, yang dari 12 orang kemudian 72 orang, itu namanya sahabat Ansor. Sahabat muhajirin, sahabat Ansor, Kanjeng Nabi rawuh nang Kuba tanggal 30 September dipethuk sholawat tadi, itu namanya sholawat tadi itu dipethuk sholawat tadi sholawat. Maka kejayaan Islam, kejayaan agama Allah itu artinya sudah memberikan penuh perhatian penuh untuk umat ini. Jangan disia-siakan. Dimulai dari tanggal 30 September Allah itu sudah memberikan rahmat penuh, wis penuh dari 600 tahun fatrah enggak ada kenabian, oleh Allah sudah wis dipolakan nggo mate Kanjeng. Nah, ini ora difungsikan ki rugi. Kalau enggak difungsikan itu rugi. Ayo. Nek ora difungsikan rugi. Wah. Kembali maling istighfar. Kok istighfar akeh wong iku katut karo nafsune. Ora iso ilang. Wong wis ngetutaken nafsu mesti dosa, wis dijamin dosa. Atutaken nafsu ki dosa, nggih. Nah, moko bisane ilangke istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi, atau doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min fadlika fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjenengan waos niku sadurunge subuh sekitar 80-an. 80 kali. Besok tinggal Mas Fajar. Catat kalau artinya. Terus Nabi nggak pernah meninggalkan doa Sayyidul Istighfar. Itu dicatat diapalkan. Itu rutinnya sebelum subuh. Mentukang lawang, Jar. Oke, sebelum subuh. Dicatat nggak Jan? Berarti bisa dulu ya. Bisa. Tapi orang ono dispenser. Pokoknya sebelum dilatih. Ada lain. Bismillahirrahmanirrahim. Perbanyak istighfar, njaluk ngapura karo Gusti Allah. Jadi wis pokoke total jenengan njaluk ngapura apapun sing merekaken jenengan dosa ki diaturaken karo Gusti Allah. Wae diaturaken kabeh. Nang kana tempatnya. Sebab orang ono donga nang Padang Arafah kecuali doa itu pasti dikabulkan. Nang Padang Arafah. Dan doa wong haji itu pasti dimakbulkan. Jangankan donga, mangkat kaji nang dalan mati syahid. Urung tekan gone mati nang dalan syahid.
Jenengan ngumpulaken duit tulisannya niat ingsun haji. Urung kelaksanaan haji kaya insyaallah sah. Nah ana niat niat. Beda kumpul nunggu. Wa du'ai lan memperbanyak doa. Perbanyak doa. Karena waktunya itu jenengan subuh itu berangkat ya dari penginapan berangkat subuh min subuhi yaumi Arafah sampai asar nanti. Jadi 1 hari nanti jenengan di sini. 1 hari jenengan di pada Arafah. Eman-eman difungsikan. Lah nek orang donga nek sing biasa tila bindiro bingung kan. Jadi latihan gege aja latihan menyibukkan. Ya sesekali ana lerene lah. Ojo laren pun langsung cok. Laren pun langsung. Mana man? Bila bila. Nembe dipateni. Manik. Sesekali itu sesekali atau menjelang tidur itu dibersihkan atau malam hari kita difungsikan ojo kabeh-kabeh nggo napa? Nggo media sosial kabeh. Harus saja difungsikan nggo bawak cewek. Ini manfaat, tapi yang untuk diri kita harus ada yang difungsikan. Wa tadarruk wal buka. DP merendahkan diri di hadapan Allah. Iki nek ora dilatih mengenal Gusti Allah nang kanangel. Iki nek ora dilatih kalbune dikenalkan karo Gusti Allah niku angel. Nang kanake bingung arep ngapa. Bingung. Lho arep apa sih? Nunggu ngadeg nang kono. Nah maka Kamu tanah ayam. kemana? Larinya itu kemana? Larinya itu kemana? Tadarruk wong itu iso DP itu mergo ngerti sing di DP ini. Ini harus dilatih. Kudu dilatih. Kita niku wis mandan terlambat jane. Wong asline niku awaluma awalu wajibin ala kulli muslimin ayarifallah. Wajib kawitane wajib tumrape wong mukmin kuwi mengenal Gusti Allah. Asline niku asline. Nah, kita sing niki malah ora pakai direken saiki. 2000 amal, 2000 ibadah. Ribut mau ibadah mau ribut. Cobanya bayangan ibadah ribut. Mau ibadah diributkan. Itu jane apa jane? Jangan pikirkan sendiri. Imam sholat ribut. Persis. Tahlilan yasinan ribut. Jane ngapa jane? Yang bingung. Soalnya ini ibadah musapan. Coba ayo sadar, kita dilatih sadar. Bebo yang jago, bingung tuh. Bebo macam jago, orang usah mandiri, macam buku. Bebo macam jago. Pengen nutup, tak usah di apa? Orang usah. Dan makin lutut. Di layar. Atau lagi semangat yo mangkat. Jadi enggak usah, enggak ada apa istilahnya ya. Enggak usah karena udah umat sing nomor 1 udah sih. Ya, wis pokoke sak karep wis lah. Sing penting krono Gusti Allah. Sing penting krono iku iki. Krono sing penting kowe kronone. Penting krono. Tapi ora kok ngelek-ngelek wong sing ibadah kok. Kita mau ibadah niku saya. Iya. Tapi apalagi nek jenengan ngerti betul sing ibadah niku sinten, kronone sinten. Kangge sinten? Ada satu makalah mengatakan seandainya ada kamu itu nek keburu wis kepengin dikenal wong, berarti jenengan yang ibadah ki nek sampean ke wis mulai merasa diri kepengen dikenal wong,
atau kebaikannya atau apanya itu berarti jenengan itu masih belum sungguh-sungguh dalam ibadah. Telan betul-betul. Telan betul-betul. Tapi orang kok terus lah berarti ya bobok bae. Ora Angel. Kepenak. itu berarti balik ke tutakan Nafsu. Itu ya kudu diajar, nek ora diajar ora dadi. Enak, Ora enak. dadi. Ayo Pak, beri Pak. Ayo Pak. Gaman nang nyoba. Ayo Pak. Gaman. Serang fisik. Iyo. Jadi tadoruk, DP merendahkan diri di hadapan Allah. Di mana sih mau di Padang Arafah kok? Di mana? Orang itu bisa merasakan DP merendah diri itu puncaknya di sana. Puncak. Latihannya nang negaranya DP. Di tempatnya sendiri. Kenapa nunggu di sana? Dilatihlah di rumah kalian sendiri, di tempat kalian sendiri. Nama tuwalu fasama wajhullah. Dimanapun kamu berada, iso nemaken Gusti. Gusti Allah. Ini oman dan petang ngamon mandi ora pati aku konangan. Kenapa Kang Gugur? Pun. Wal buka lan ngekehno nangis. Wis terserah, nangis kan iso jawab lah, masalah diwak. Wal yas'alillah bisudqin wa raghbatin. Dan memohonlah ke Allah bisudqin dengan sungguh-sungguh. Oleh memohon itu dengan sungguh-sungguh. Jangan rasakan itu sungguh-sungguh itu yang bagaimana? Memohon ke Allah yang sungguh-sungguh itu yang bagaimana? Apa memohon sesuatu itu supaya ada atau jenengan memohon ke Allah dengan sungguh-sungguh? Jangan bedakan itu. Jenengan yang mana itu? Sing anak-anak Pak. Memohon ke Allah dengan sungguh-sungguh. Warok batin dan penuh dengan keinginan, kecintaan, keinginan. Wa iqbalin wa inabatin. Kalimatnya ini kalimat orang tenggelam. Wa iqbalin wa inabatin. Wis pokoke bersungguh-sungguh madhep kembali. Yo bayangkan. Yo madhep yo kembali. Li nafsihi untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Wali walidai untuk kedua orang tuanya. Wa ahbabihi dan para kekasih. Siapa kekasih? Siapa itu kekasih? Jangan itu siapa? Apa bener kekasih lah? Harus liwat mau ya. Suatu ketika Abu Bakar yang notabene adalah sahabatnya Nabi. Itu ketika berita Rasulullah, orang Arab ribut waktu itu karena Nabi itu pagi-pagi di tempatnya Ummu Hani mengatakan aku terus diplesirakan munggah maring langit kang Mekah maring Madinah kang Masjidil Haram lan Masjidil Aqsa terus munggah maring Sidratil Muntaha. Ummi Hani kan masih bingung. Ummi Hani kan sedulure Ali, sedulur wadone Sayyidina Ali. Karena kan Nabi itu malamnya di situ, bermalam di situ. Geger wong Arab niku geger wong Arab karena penuh dengan egois, penuh dengan dendam, penuh dengan kedengkian. Yang dicari dulu itu sahabatnya Nabi. Supaya apa? Supaya diwirang-wirang. Wis mulai kan. Hadirmu wis mulai. Harus semengi kok kang Mekah mari Madinah, kang Madinah mari langit. Lo jarak tempuh dari Mekah ke Madinah itu nek banter ya 3 bulan, santai 3 bulan. Di sini terutama bocah, wong sing paling goblok. Yes, oh, dikumpulno kuwe. Dimulai. Tetapi ketika berita itu diberikan ke sahabat Abu Bakar, sodaqah Rasulullah. Sungguh benar utusannya Allah. Dari situ muncul titel Abu Bakar As-Siddiq.
Kanjeng Nabi mengatakan, lau rujiha imanu Abu Bakrin wa imanu kulli ummati la rujihat imanu Abu Bakrin. Seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan seluruh iman umatku, unggul imannya Abu Bakar. Seandainya boleh aku menikahi, mencintai selain Khadijah istriku yang paling kusayang, maka Abu Bakarlah yang akan menjadi teman tidur. Mulai. Itu namanya kekas. Itu hakikat yang itu. Anjuran duwe kanca wis kaya iku apa urung apane duwe-duwe tok mandang dijaluke ngene. Dijamin 100. Dicari sahabat-sahabat yang begitu. Karena Pak mahal sekali. Jenengan itu melepaskan sahabat yang biasa gampang. Melepaskan sahabat yang begitu juga gampang, tapi mencari sahabat yang seperti itu sulit, susah. Ketika ada pegang betul-betul, ketika tidak ada dicari. Semoga diumpet tanam longan gitu lah. Ini namanya apa? Didoakan untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, untuk para kekasihnya. Walikafatil muslimin, dan umum bagi orang-orang muslim. Bisolahi jamil umur al-ukhrawiyah ad-duwad dunyawiyah. Mereka dirinya meminta ke Allah untuk dirinya dan kedua orang tuanya, kekasihnya, dan semuanya dimintakan untuk mendapatkan kebaikan urusan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Lorone, Pak. Kayak Bali Haji mabrur suki. Bali Haji kok mabrur suki. Ya, kadang-kadang mungkin disimpan di situ. Fa innahu yas'alu kariman jawadan. Kenapa meminta puncaknya di situ? Puncaknya di pada Arafah. Fa innahu yas'alu kariman jawadan. Karena sesungguhnya permintaan itu adalah meminta terhadap Allah yang maha mulia, kariman jawadan, yang maha dermawan. Jawadan, maha dermawan. Nyok. Eman-eman nek ora dijaluki ge eman. Minimalnya karena situ. Minimal. Tetapi butuh kesungguh-sungguhan. Ini yang penting di situ malah. Karena Pak, titel itu nanti sampai ke negaranya pulang itu titel itu nggak hilang itu. Sampai kematian menjemput. Titel kesungguh-sungguhan itu puncaknya di Arafah itu tidak akan hilang. Karena apa? Haji itu jika mabrur kayaumi waladatu ummuh. Haji kok mabrur pulang seperti bayi yang baru lahir. Titel itu nggak hilang nanti. Nah, maka eman-eman Pak. Niki ora dikajikan, ora di teman-teman eman-eman mangke. Eman-eman. Biyadil khair kullih. Karena dengan kekuasaannya Allah, seluruh kebaikan ada pada kekuasaan Allah. Walau khazainus samawati wal ard, dan baginya kepemilikan gudang-gudang yang tersimpan, entah itu berupa karunia Allah yang disimpan di bumi maupun di langit. Semua gudangnya Allah yang miliki. Jadi jangan ragu, nek meminta itu jangan ada sedikit pun keraguan. Dengan sungguh-sungguh Pak. Jenengan aja ke objeknya, jenengan pengen motor. Maka jenengan akan gampang putus. Dongane mungkin semengi itu ngesuk urung di motor lereng. Karena apa jenengan ke objeknya. Berarti asline iki Gusti Allah ngenteni jenengan jadi kian nang lemboni kur kepengin montoran tok. Jebulane kur kepengin montoran tok. Kan ora kepengin aku. Jadi jangan ke situ. Jangan ke situ, larinya jangan ke situ. Larinya ke situ sudah selesai jadi ora diperhatikan. Wa hadzal mauqif a'dhamul mawaqif al-islamiyah wa ijma'iha.
seluruh tempat di alam dunia ini, di semesta ini, kebaikannya itu kumpul di padang Arafah. Di padang kumpul. Wa yahduruhu min malaikatillah wa ibadihi sholihin khala'id la yahsun. Di situ hadir para malaikat Allah dan hamba-hamba Allah yang soleh kumpul di situ la yahsun. Nabi tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung, Pak. Ono tempat kok kumpul malah malaikat, kalau nggak kumpul wong soleh. Pasti lah penuh dengan kasih sayang itu. Waqad waroda an Allah Ta'ala yubahi bi ahli al-mawqif ahla sama wa yushhidu malaikatahu ala annahu ghafara lahum. A'ni li ahli al-mawqif wa annahu ta'ala qabla muhsinihim qabbala wa annahu ta'ala qabila muhsinahum wa wahaba masi'ahum li muhsinihim. Dalam hadis dikatakan Gusti Allah persis pada waktu nang padang Arafah niku Allah niku memberi kesaksian kepada para malaikat untuk yubahi, memamerkan kepada seluruh malaikat. Delok umatku ki lho, do kumpul kabeh, do delos-delos kabeh, soleh-soleh kabeh kayak kumpul ke. Oke. Ushidukum, aku memberikan kesaksian kepada kalian wahai para malaikat, anni qad ghafartu lahum, pada hari ini mereka semua aku ampun. Wong semono akeh ora duwe dosa, berarti soleh kah? Senang banget. Dan Allah menerima kebaikan mereka dan memberikan kejelekan itu terhadap muhsinnya. Artinya dibalik kejelekannya dibalik menjadi sebuah kebaikan. Emane Allah. Mulane greget kepengin haji ditumpahkan dulu greget kepengin haji. Nek aku kepengin naik haji sih gak apa-apa. Enggak ini hajinya. Tumpah. Wa fi ba'dil athar a'dhamu nas damban man waqafa bi Arafat fa dhanna annahu lam yughfar lahu. Sebagian hadis athar itu mengatakan elek-eleke wong wis tekan padang Arafah si krasa diampuni dosane nang Gusti Allah. Padahal waktu itu wong lagi dipameraken karo malaikat bahwa disaksikan oleh malaikat aku ki lho ngampuni wong semono akeh. Wong sing lagi nang padang Arafah ampuni kabeh. Lha kok ana wong rentul nang jero ati aku lha kok ora diampuni. Kuwi elek-eleke wong. Ora Quran nek wong mau dosane paling gede. Ora mandel. Berarti balik maring awak. Awak kok bisa seperti itu? Orang terlatih. Maka dilatih. Mendekat terus. Dicurahkan terus. Oh jangan tutupkan nafsu terus. Nafsu enggak ada pola yang tutupkan. Curahkan terus. Wajah fil khabar anna iblis la'anahu wa la yura azghara wa la adhara wa la aghyadu minhu fi yawmin Arafah. Dalam satu khabar hadis itu ada hadis, ada athar, ada khabar. Mawal ada sesuatu yang turun temurun juga. Dalam satu khabar itu dikatakan ya hadis. Iblis pada Arafah itu kebingungan beruang. Saking bingungnya, orang ono sithik pun sing bisa diambil, tidak punya bagian sama sekali, sedikit pun tidak ada yang bisa diambil. Lah kok ngasih ono wong nang padang Arafah sing duwe penyangka begitu, itu dosa gede.
Wa ma dzalika illa likasrati ma yura min tanazzuli rahmah. Kenapa iblis itu matanya iso ora weruh blas? Kepengen mencuri informasi di padang Arafah, tetapi tidak bisa. Itu karena apa? Rahmat atau kasih sayang Gusti Allah kuwi nungkep nang wong. Nungkep. Wis nungkepi wis dikurungi rahmat, ora iso. Iblis itu ora iso nyolong informasi. Tidak bisa mencolong informasi. Mencuri. Oh, mencuri. Wa tajawazallahu 'anil mudznibin minal waqifin bi Arafah. Maka Allah mengampuni orang-orang yang berdosa, orang-orang pendosa ketika mereka wukuf di padang Arafah. Jadi selesai, ya. Urusan haji selesai karena setelah wukuf, nanti setelah wukuf itu kan mabit Namina tanggal 10 nanti 11, 12, 13 di Muzdalifah. Setelah itu melempar jumroh di hari ke-1, ke-2, ke-3 nanti melempar jumroh terus. Uqbah al-ula, wusta, uqbah. Jadi lempar jumroh. Yo ada doa-doanya khusus ada. Setelah itu nanti nyembelih hewan, setelah nyembelih hewan terus apa? Tahallul, syukur. Terus tahalul lah, setelah tahalul berarti selesai haji. Setelah haji. Wa min adabil haji al-muhimmah ayyakuna qasduhu mujarradu hajjin bi baitillah wa ta'zimi hurmatihi fa illam yattafiq lahu dzalik falyahdzar kullal hadri ayastashaba syai'an min umuri dunya allati tuzhiluhu an iqamatil manasik wa ta'zimi syairillah kama yajibu wa yanbaghi kama yaqulu dzalika likatsirin minal ghafilin 'anillah al-mashghufin bi mahabbati dunya minal istighal bi umuri tijarat ila ayat wal mubayyi'at an ta'zimil hurmat wa iqamatil manasik. Termasuk hal yang harus dipentingkan dalam urusan haji menjaga qasd, menjaga kostum. Wong Jawa yang kasdu. Kasdu apa kasdu? Turun. Non? Kasdu apa kasdu? Di kampung Jawa kasdu. Ayo kasdu apa? Di kampung Jawa tuh. Hah? Ikhlas. Kasdu itu tujuan, keinginan, kepenginan. Kasdu. Kasdu pirang yo kaya gue. Lekatin Bang Juri dan kawan-kawan. Kasdu pirang. Kasdu itu keinginan. Maka keinginan haji itu harus miliki. Wong Jawa ini kan orang ngerti miliki. Mohong. Mujarab biji. Nyawiji. Gur. Wetok. Kur. Ya, kursi cicok ya. Wong haji niku ora duwe niat ya, tidak ada kasdu lain kecuali memang mendatangi Baitullah. Hanya itu toh. Fa ilam yattafiq lahu dzalik, seandainya memang orang di waktu haji memang harus diundang haji. Karena memang uangnya banyak. Uangnya banyak wajib haji wong Islam. Nggih. Uangnya banyak wajib haji, jangan ditunda-tunda, ditunda. Selama jenengan nunda-nunda itu dosa. Jenengan siki tahun siki mampu. Ya mampu lah, mampu segala-galanya. Pemerintah oke, uangnya oke, yang di rumah oke. Kok ditunda-tunda tahun besok. Di tahun ini jenengan lagi ibadah sih entuk dos. Saya memang. Alhamdulillah orang mampu lah. Waduh. Berarti orang pas ya ini pengen haji. Masih alhamdulillah belum mampu. Seandainya dicocok-cocok nara isopai memang harusnya berangkat, mang uangnya banyak, harus berangkat. Dicocok-cocok tuh ora iso. Nek pancen blas ora iso, wis weruh Baitullah ora nangis blas. Nangkane ya sing penting kur udu sah tok. Nek wis kaya kuwe, fa ilam yattafiq falyahzar kulal hadri. Wis pokoke sing penting duwe rasa wedi mbok ngasih hasine ora diterima. Wis angel sih.
ngaji mo. Wis pokoknya guru gue tok hanya satu tok itu. Eman tekan kono. Seandainya nanti sudah sampai sana tetapi orang meligi, orang mohong ibadah karena Gusti Allah, akhirnya Pak ayastaskhaba syai'an min umuri dunya yusgiluhu. Seandainya tadi orang meligi, orang mohong karena Gusti Allah, akhirnya apa? Ngereko. Akhirnya apa? Wah, ini banyak sesuatu yang ketika dijual di Indonesia nanti lebih untung banyak. Bisnis. Wah, eman lu ngaku men Uli hasil. sekali 3 uang. Sepisan mlebu kali, esuk mlebu dua. Jadi wis kadung silem sisa. Rumangsane bener. Banyak ini ya. Banyak akhirnya apa? Akhirnya ketungkul ora kok mentingaken urusan akhirat, akhirnya apa? Sibuk nang urusan dunia, bisnis akhirnya. Oke. Main-main. Mati ya. Kiri nggih kok didolke karo sing mandan sama aku sing ora pati pinter kae kok. Mandan malam karo Asli kita Madinah larang ya. siwak kene bawa siwak sebetus. Nah, karena gari jaluk tok, reok, lebok atas ketoki sekila-kila. 10.000. Lumayan. Wes kayaknya mau haji bali kok duit gue. Punya separuh. Warubama afdo al-amru bi ba'dihim ila ayat sangala qastu tijarah wal aslu wal haju tabi'un lahu wa hadha 'azimun wa fiha dhammun katsirun. Seandainya yang tadi harusnya haji itu menjadi tujuan, kemiki hanya sesuatu yang ikut saja, keinginan lah mau balik daripada kok tuku oleh-oleh nangkana nyong yang menjadi asli itu nggak apa-apa, tapi syai'un tabi'un, sesuatu yang hanya mengikuti saja. Tapi seandainya dibalik, tabi'unnya di depan, pedetnya ngarep, sampine nang mburi, maka nggak dapat apa-apa. Namun katsirun, hanya mendapatkan predikat apa? Winodo nang ngarsane Gusti Allah. Wamal ittijar fil hajj idza lam yashghul an iqamati wal ityan bihi ala wajhi fala yunaha fi wala haraj. Karena apa? Nek miki hajine sing arep, nek wis urusan haji wis rampung, oleh ngopo-ngopo oleh. Karena apa? Dawuh Gusti Allah, laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum fa idza fatu min arfat fadhkurullaha katsira. Nek wis rampung haji terserah. Berarti urusan ibadah wis rampung, terserah. Arep golek napa-napa engko didol ora apa-apa, tapi nek wis rampungan. Berarti sesuatu itu tidak berangkat dari rumah. Ayo. Orang makan kan? Kan rumah. Bukan berangkat dari rumah. Niat ya. Nek mangkate kan rumah mrene bisa. Nang arep para lirayan. Walakin tajridul qasdi lil hajj faqad wa al afdal. Wastishabu syai'in min umuri tijaru alladhi la yuzhilu 'anil hajj wa la yufariqul qalba la ba'sa bih. Tapi umpamane memang betul-betul ya, oleh haji niku ora kur haji tok, ya enggak apa-apa, ora dosa. Ora dosa kur tidak dapat predikat afdal. Tidak mendapatkan keutamaan. Nek arep haji tok. Arep bisnis ya bisnis. Umpamanya Arab nyangking bisnis ya wala harus, tidak ada dosa, tapi hanya tidak mendapatkan predikat afdol. Itu saja alasannya jika memang hatinya itu tidak terpisah dari awal itu. Jangan memang haji bisnis 1 juta mau ngumpul sudah ada niat berarti yufarik, sudah memisah hati.
Wa ma yufariqul qalba wa yuksiru bihi al-istighfar an iqamatil manasik wa al-madmum fahdhar min wa yulhaj al-ghib bi ayakuna hajjuka mabruron wa sa'yuka mashkuron. Wong sing padha haji eling-eling coba dia karo sing tak aturaken niki. Apa nek arep haji yo sing temenanan, niat manasik temenanan. Karena apa? Saya doakan kalian hajinya menjadi haji mabrur, perjalanan yang didambakan oleh Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.